Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Raffi Ramadan Firdaus di podcast Rumah Ahong. Di sini gue kedatangan bintang tamu, yaitu kedua teman gue dari sekolah. Silakan dong perkenalan diri dulu dari lu. Lalu nih. Halo, perkenalkan nama gue Sultan Akenotala Lubis. Gue dari sekolah SMA Satria, sekaligus kedua teman kelasnya ini, yaitu 10 IPA 1. Kalau gue Muhammad Ritya Rahman, gue dari kelas 10 IPA 1 juga, teman kelasnya Hong sama Sultan. Ya, sebelum kita mulai ke pembahasan, gue pengen nanya nih kabar lu berdua. Dari lu dulu deh, Tan. Gue alhamdulillah baik nih ya. Tapi intinya gue kalau di sekolah tuh kesehariannya nggak aneh-aneh sih, ikutin peraturan aja kalau gue mah. Gitu aja. Kalau lu Dit? Kalau gue baik juga sih kabar gue, di sekolah juga gue ya kayak belajar pada umumnya lah, kayak belajar, makan, istirahat, tidur, pulang kos. Oleh. Kalau lo gimana, Om? Kalau gue, kabar gue alhamdulillah baik sih. Terus kalau keseharian gue di sekolah ya, gue keseharian gue di sekolah ya sama sih kayak lu berdua nih, kayak pelajar umumnya kan. Makan di sekolah, tidur ya kan. Kadang-kadang bercanda nih sama dia nih, temen sebangku gue ya kan. Nah, yaudah balik lagi aja lah. Langsung kita ke podcast. Nah, balik lagi nih ke pembahasan kita tentang kisah-kisah di sekolah. Kalau menurut gue dari SD dulu gak sih? Iya, Boleh. Nah, kalau SD nih siapa duluan yang mau menceritakan kisah-kisah SD-nya nih? Sultan sih. Sultan dulu deh. Kalau lu kan? gue masa-masa SD sih itu gimana ya? Ya namanya juga anak kecil ya kan, belum tahu apa-apa juga. Ya kecicilan lah, kesana kemari, lari-larian gitu kan, gangguin cewek. Kalau pelajaran olahraga ya kan, ganti baju suka ngintip ya kan, Iya, kayak gitu itu paling parah juga ya. Kayak gitu sih. Kalau lu nih Dit? Kalau gue sih SD ya biasa aja, kayak belajar gitu. Kalau masa-masa konyol sih paling itu sih kayak ngeledekin orang, godain cewek lah pokoknya, teman kelas. Tapi kalau menurut lu berdua ada nggak nih hal yang paling menarik nih di SD, cerita-cerita SD nih? Cerita SD Ya, ya nggak ada juga sih, nggak ada. ada. Kalau lu nih Dit? Kalau gue ada sih, gue hobinya bola nih pas itu. Nah, gue tuh dari bola tuh pas SD tuh gue udah ngerasain tuh naik pesawat ke Bali tuh gara-gara bola. Itu tentang apa tuh? Wakilin DKI juga ya kan. Wah, itu gue bangga banget sih. Kacau itu. Di situ doang paling yang bisa dibanggain pas SD. Berarti SD lu termasuk keren ya Dit ya? Lumayan SD. Kalau hal-hal terkonyol lu apa terbodoh lu lah, kan kalau yang tadi kan hal paling yang bikin lu terkesan sama yang paling prestasi lah itu mah ya Dit ya. Kalau gue sih hal konyol paling ketahuan nyontek doang sih pas ulangan, udah itu doang. Kalau lu nih Tan? Kalau konyol sih ya gimana ya, waktu itu gue juga pernah main bola, pecah, kena kaca ruang guru gitu. Habis itu diomelin, panggil orang tua ya kan. Nah, itu berarti hal paling terbodoh sama memalukan lu ya. Memalukan sih. Terus kan harus dari SD ke SMP nih. Kalau lu tuh SMP pesantren Nah, nih gue Tan. tuh SMP itu di pesantren gue. Ah, Itu ngomong-ngomong, gue juga masuk pesantren itu dari kemauan sendiri. Jadi di pas SD kelas 6 itu gue udah punya pikiran tuh tentang masa depan gitu. Jadi gue pengen kemana-mana gitu kan. Waktu SD juga gue gimana ya, istilahnya gue pengen kayak memperdalam ilmu agama lah gitu kan. Soalnya gue juga SD sampai gue tuh pelajaran agama itu gue nggak pengen gitu dipelajarin. Itu gue paling nyesel gitu kan, kayak pengen dipikirin dulu sampai gue masuk pesantren. nah sebelum ini ngomong pesantren lu di mana nih? Nah, gue di pesantren Darul Mutakin Bogor.
Cara ngetakin boga. Kalau lu di SMP pesantren ini di Kalau gue SMP gue di 28 dekat rumahnya Ripa. Lo gak tau Ripa? Lo tau Ripa kan? Ripa. tahu Ripa teman sekelas kita juga kan. Iya, Ripa. Nah, pas SMP tuh gue ya biasa aja sih, gak ada hal apa-apa, kayak biasa belajar. Tapi kan biasanya kalau di SMP tuh ya, SMP itu kan terkenalnya sama yang namanya nyari jati diri ya kan. Iya. Kalau lu pernah nggak tuh ikut basis lah, Wah, penataran? kalau ngikut basis sih gue pernah diajak tapi gue gak mau. Kalau penataran gue pernah sekali disuruh Ditatar ya? Iya, sama bang kelas gue tuh. Lu kalau ditatar diapain tuh? Ya, lupa gue dong. Udah lama sih om, pas kelas 7 banget itu awal masuk. Masuk LDKS lah ya ibaratnya gitu ya. Iya. Kalau lu kan, Kalau gue sih kalau lu ini kan ada nggak penataran di pesantren lu? ada penataran, ada guys. Pesantren ada juga tuh penataran ya. Lebih parah istilahnya kalau dibandingkan sini lah gitu kan. Kalau penataran satu persatu Di mana tuh penatarannya? Bisa lu jelasin nggak? bisa. Gue masih inget banget itu waktu awal masuk, seminggu dari gue masuk pesantren tuh udah ditatar, disuruh berenang di got. Lu bayanginnya di got nih ya, got depan asrama gue, disuruh berendam di situ ya kan. Terus kalau hal-hal paling menurut lu paling lu senengin lah di pesantren tuh ngapain tuh kan? Ya gimana ya, kalau di pesantren tuh solid lah, pertamanya solid, udah gitu apa enak aja gitu rasa kekeluarganya tuh dapet banget gitu kan. Nah kan gue alumni pesantren juga nih ya Tan ya. Kan gue ngerasain nih kayak lo. Nah, Kalau di pesantren lo ada nggak yang namanya cabut dari pondok? wah gitu? ditanya ada gitu malah, sering lah teman-teman angkatan gue itu kayak gitu. Lo ngerokok tuh kenakalan ngerokok, cabut biasa apa Iya. pacaran? Oh, kalau Ada nggak pacaran nggak ada. Soalnya kalau di pesantren gue asrama cewek sama cowok itu dibatasin tembok tinggi banget. Bisa dibilang mah tinggi 20 meter kali. Dibatasin sama jalan, jaring-jaring juga ya kan, ada satpamnya juga. Itu kalau pernah, gue juga pernah nggak pernah ketemu cewek tuh 10 bulan. Lo bayangin ini nggak ketemu 10 bulan. Lama banget ya berarti. Iya kan, nggak ketemu dunia luar 10 bulan. Gue nggak pernah ketemu handphone, ya kan, cewek. Udah kayak gitu-gitu aja. Dan nih ke Adit ya kan. Adit nih kalau SMP hal-hal yang paling lo senengin apa? Hal-hal paling konyol lo ngapain sih? Bisa ketemu cewek sih. Nah, kan kalau beda pesantren tuh kayak kita jauh juga dari orang tua ya kan. Pokoknya gitu deh, enak lah SMP daripada pesantren. Ketat juga kan pesantren. Iya, tapi kalau di pesantren nilai yang bisa gue ambil tuh rasa mandiri, kekeluargaan, solidaritas, ya kan. Yang pertama-tama tuh gue juga awalnya, rasanya nggak enak banget tuh kalau masuk pesantren tuh ditinggal orang tua, ya kan. Gue sambil nyari-nyari orang tua pas pertama gue ditinggal gitu kan. Kayak polos masih gitulah, gue nggak tahu apa-apa tentang pesantren. Nah setelah mulai dari seminggu, 2 minggu gue jalanin di pesantren, itu udah mulai kerasa tuh rasanya, ya kan, udah enak lah istilahnya. Nah tapi pas awal-awal pesantren lo nangis nggak tuh? Nangis kejar gue, tapi gue nangisnya tuh Ketemuan guling. teman guling, malam-malam nangis sih nggak kedengaran suara. Itu gue bisa dibilang tuh nangis paling gak enak tuh nangis nggak bersuara lah. Gara-gara malu juga ya baru Iya. masuk kayak gitu ya. Iya. Sama berarti kayak gitu berarti itu. Nah, kalau lu di Apa ya? pengalaman lu SMP. iya SMP Kalau SMP sih gue nggak ada pengalaman apa sih, cuma belajar doang gitu doang sih om. Nggak ada gitu. kalau prestasi Prestasi iya prestasi gue kalau prestasi kayaknya nggak ada sih, pas SD doang kan itu yang bola. yang bola. Kayak lu pas di SMP nih berdua ngerasain namanya bullying gak sih? Dibully Kagak sih gue. dari Kalau- dulu deh. Kalau gue sih kagak, karena gue mainnya ya kayak model-model anak-anak
nah kayak gitulah lo ngerti lah. Iya ngerti, yang maksudnya megang ini lah sih. Iya, kalau gue mainnya malah kayak gitu, tapi gue nggak ngikutin, kayak ikut bergaul aja main. Jadi lu punya pendirian sendiri, lu nggak boleh ikut nakal juga lah ya. Ya main aja bener. Ingat tuh ya guys ya, kata-kata nih dari Adit, lu boleh bergaul sama orang nakal, tapi lu jangan sampai ikut-ikutan nakal. Nah kalau lu nih Tan, Bullying, tentang bully ya bullying. bully nih, pernah Iya. nggak lu ngerasain bully? Kalau gue nggak pernah ngerasain bully sih, tapi gue pernah ngebully orang waktu kelas 1 orang. Pas kelas 1 baru masuk SMP itu. Lu bullynya gimana tuh? Ya nggak parah sih, ngeledek-ngeledekin, terus tuh siram-siram ya kan, siram-siram air orang. Lagi mandi ya. Iya, ngumpetin baju orang. Nah kalau ini kan lu berdua ngerasain zamannya covid kan, kita Iya. ini ngerasain zamannya covid nih. Nah kalau lu covid masuk apa enggak nih Gi? SMP? Covid, kalau gue covid dari kan kelas 7 masuk nggak bulan doang tuh. Iya Nah, nih. habis itu PJJ ya, sampai kelas 9 semester 1 kalau nggak salah. Nah, pas zaman covid tuh kayak semua pelajaran kayak gak masuk otak gitu. Masuk, iya. Apalagi kan guru nggak ngejelasin kayak gimana cuma ngasih tugas selesai. Masih tugas selesai ya. Ulangan juga dari ujung. Iya, ulangan juga dari hidung. Nah, itu doang sih, kayak pelajaran kayak nggak masuk ke otak kalau pas zaman itu covid. Tapi seru tuh ya kalau covid ya. Seru, Lu bebas ya. seru bebas, bisa kayak zoom sama teman, Main sama temen lah. main sama teman, belajar di rumah teman juga bisa. Pokoknya Tapi itu juga sih harus jaga diri juga ya, soalnya protokol COVID, kesehatan ya, lah ya. Pakai protokol kesehatan lah ya. Itu main gitu. masker, ya pokoknya gitu deh. Nah kalau lu nih Tan, lu kan covid nih. Iya. Lu pesantren libur apa tetap masuk nih Tan? Gue kan sama kayak sebelumnya sama pada anak umumnya, gue tuh libur dari Maret kalau nggak salah, tanggal 16 Maret 2020 itu gue diliburin ya kan, Ya, terus sampai kapan tuh? sampai tanggal 15 Agustus 2020 gue masuk lagi tuh. Nah itu tuh yang paling Kayak enaknya ya. terisolasi lah menurut gue, itu paling tertutup ya kan. Bisa bilang 10 bulan, hampir 11 bulan tuh gue nggak pernah ketemu dunia luar, selain cewek lah sebenarnya. Nah, tuh lu pas diisolasi kegiatan lu ngapain tuh di pesantren tuh? Tapi enak tuh kalau pas isolasi gue selama gue di pesantren itu 10 bulan itu ya bisa dibilang sehat lah. Bangun tidur, sholat tahajud ya kan, Iya. sholat subuh dilanjut baca Quran, habis itu siap-siap olahraga, lari sekitar 30 menit sampai 45 menit tuh. Lumayan Terus lah ya sih. iya lumayan banget. Terus itu istirahat 15 menit, itu terserah pengen main bola silakan, yang bulu tangkis, main basket. Soalnya juga di lapangan gue tuh di pesantren gue tuh banyak lapangannya. Iya. Iya, Tapi lu di pesantren ngikutin ekskul apaan tuh? futsal sama silat sih. Iya betul pesantren. Oh iya Dit, nih balik lagi ke lu deh, kan gue belum nanyain ekskul nih. Ekskul lu kalau di pesantren di SMP apaan nih? Gue pas itu SMP futsal sih, futsal. Nah, gue latihan tuh datang cuma sekali doang, sekali datang karena schooling gak jalan dong, gak ada ngejalanin, kayak nggak pernah diikutin turnamen. Nah, gue males kan, jadi ya udah gue sampai kelas 9 gue nggak ikut eskul apaan. Berarti cuma daftar doang lah ke futsal. Iya. Tapi futsalnya nggak jalan kayak gini ya. Kan kita udah nih dari masa SMP. Nah sekarang kita ke SMA nih. Kita kan SMA bareng-bareng nih. Udah Iya. pengen naik kelas 11 juga nih. Udah setahun lah ibarat mah ya. Iya. Gimana nih SMA lo? Dari eskul dulu deh. Eskul lo di sekolah pada eskul apaan sih? Lo kan? Gue futsal doang sih, kalau di itu belum kepikiran lagi pengen Iya, menurut futsal. Enak gak tuh menurut lo futsal? mana. Tapi lo pernah nggak dipilih buat turnamen gitu? Enggak. Enggak. Kenapa tuh? Lo jarang latihan soalnya. Iya. Kalau lo di Gue juga hampir sebulan deh. apa? Sebulan gue jarang latihan gitu kan. Oh lu sebulan Iya. jarang latihan ya gara-gara mungkin gara-gara itu juga ya lu nggak dipilih buat turnamen ya. Jadi lu nyadar diri juga lah. Iya. Masa gue maksa-maksa pelatih. Kan kalau lu nih Dit, gimana Dit? Eskul Dit, eskul apa aja? Kalau gue sih futsal juga sih,
Kalau soal turnamen gue ada kali tiga sampai dua kali ikut lah, tapi nggak semuanya main juga, kayak ikut turnamen dipilih lah, pokoknya terpilih. Kalau menurut gue sih futsal ya seru juga, seru sih. Kayak olahraga favorit gue juga. Kalau ditanya futsal sih capek juga sih, kayak gue juga sekarang jarang latihan ya, capek pokoknya. Mungkin Karena dari pulang sekolah juga sore kan, Iya. jam 3. nah, mungkin dari jam pelajaran juga kali ya, dari sekolah juga yang bikin stamina capek ya kan. Jadi kalau main futsal rasanya ya udah capek nih, Capek gitu. Hiburan. bisa jadi juga sih itu. Mungkin ada hal-hal yang paling lu senengin lah pas futsal, ada nggak lo? Ya gue asik-asik aja sih, gue sih seru-seru aja. Kan kalau gue kan, gue juga ikut ekskul futsal ya kan. Nah kalau gue tuh senangnya jadi supporternya doang. Iya. Kan gue kalau apa-apa Teriak-teriak ya. nonton, iya teriak-teriak jadi supporter. Nah kalau gue itu tuh yang paling gue senengin dari futsal. Nah kalau lu tuh apa tuh di? Kalau gue sih yang gue senangin dari futsal tuh bisa main bareng teman-teman gue lah, maksudnya satu tim sama teman-teman gue, bisa ikut turnamen ya, walaupun belum ngerasain juara kan ya, Ini tapi berusaha aja lah ya. berusaha dulu aja pokoknya, kita dikasih. Bismillah dulu. Semoga ya kalau ada turnamen lagi lah ya, kita juara nih SMA kita ya. Kita aminkan dulu. Nah, habis dari eskul pasti kan ada nih guru favorit lo ya kan. Kalau dari SD SMP gue juga lupa nanya nih tentang guru. Ada nggak sih dari SD SMP lo? Kalau dari SD sampai SMP gue sih gak ada, kayak nggak, kayak bukannya gak suka, kayak semua sama aja sih, kayak asik ya, iya pokoknya asik lah. Tapi kalau di SMA ada nggak nih yang paling favorit? Maksudnya yang guru lo senengin deh. Ada dong, ada. Jangan kasih tahu. Ada, berarti kita Pribadi. ingin aja lah ya. Yoi. Kita sialan aja nih. Nah, kalau lu nih Tan, Kalau gue sih dari SD sampai SMP guru-gurunya tuh asik semua lah. Ya bisa bilang nggak milih-milih siswanya. Ya, jadi nggak ada guru favorit tuh SD SMP. Kalau SMA? Kalau kalau SMA gue ada nih, Waduh. yaitu wali kelas gue sendiri. Buset. kelas ya. Kalau ini boleh Say. disebutin. Ah, sama sih. Itu juga guru favorit gue nih kalau di kelas tuh. Walaupun gue jarang ngikutin pelajarannya dia. Apa lagi kan lagi Iya. belajar Bisa buat makan. makan. Jadi alasan gue Kacau. milih wali kelas sendiri, Nah, ya kan, udah bisa mengayomi, dan mengayomi itu dengan cara yang halus, lembut gitu kan, nggak main asal Arah lah ya. iya gitu kan. Pokoknya bisa ngikutin Iya, ini kita lah, maksudnya chemistry sama kita ibarat mah. iya. Jadi asik juga buat gaul ya kan. Iya. Tapi kan dengar-dengar dia mau pindah nih. Heeh. Lu ngerasa sedih gak sih dia pengen pindah? Gue sedih Merasa- banget sih. Iya, kapan lagi juga ada guru yang seperti itu, yang sabar mendidik muridnya, ya kan. Masuk juga pelajarannya itu ke otak gue gitu kan. Cara Gue sedih pas dia ngomong terakhir kemarin itu, gue kayak merasa gimana gitu rasanya kalau kelas 11 tanpa dia gitu kan. Ya guru matematikanya. kita pengen sih 3 tahun bareng dia ya. Iya, Walaupun kita murid-murid yang kadang-kadang nakal juga, kita juga pengen lah punya guru yang paling kita sayangin ada terus bareng sama kita. Semoga aja buat Pak Rusdi yang pindah. Ini anak-anak nakalmu ingin melihatmu sampai lulus bersama. Nah kalau lo Dit, sedih nggak tuh Dit ngeliat guru apa wali kelas lo pindah Dit? Sedih sih, tapi nggak sampai nangis. Ya, Ya kan balik lagi itu pilihannya dia. Ya Iya sih. mungkin kan terbaik juga kan. Ya udah, pokoknya terbaik aja lah buat Pak Rusdi, buat ntar sekolah juga yang baru. Ya sehat-sehat lah pokoknya gitu. Nah ngomong-ngomong ke SMA kan kita udah membahas high school, guru. Nah hal-hal paling
terkonyol lo ngapain nih di sekolah, hal terkonyol lo. Konyol ya. Kita bukan panahnya di sini. Konyol sih paling ya izin ke toilet padahal bohong gitu kan, gak benar ke toilet. Sama ya pelajaran kadang-kadang setiap guru di semua pelajaran tuh hampir gue kayak pernah makan ya kan, diem-diem itu doang sih. Itu juga bukan terkonyol gitu kan ya. HP disita lo pernah nggak tuh Itu disita? gue pernah tuh ya kan, gue lagi main HP buka diem-diem, tiba-tiba guru udah di samping gue ngeliatin gue kan. Itu gue wah Paling konyol tuh ya. iya paling konyol gitu deh. Nah kalau lo di hal terkonyol lo apa aja nih Dit? Kalau gue sih pas itu kalau nggak salah pas ulangan PTS semester 1 tuh, Kenapa gue tuh? ketahuan nyontek tuh via lagi ulangan yang TK, gue inget aja tuh. Bisa tuh Gue ya. ketahuan dan gue disuruh dibawa ke BK tuh, gue ngerjain di ruang BK. Nah, itu hari apa sih gue deh pokoknya. Nah lo pernah masuk ke BK nggak sih lo berdua nih? Kalau gue pernah tuh waktu itu, emang awal-awal masuk itu gue masih inget banget. Awal masuk itu gue nggak pernah nggak pakai kacu, nggak pakai kacu doang om, Iya, sama nggak pakai ring kacu ya. Langsung masuk BK disuruh papit gue. Kenapa tuh? Itu nulis catatan itu, Saya- saya tidak memakai kacu saat hari Rabu atau pramuka kan. Juga gue dalam hati, masa kayak gini doang harus kayak di ini gitu kan. Maksudnya terlalu ketat lah ya ibaratnya. Nah, tapi kalau sekarang tuh udah enggak sih. Sekarang udah mulai enak lah ya. Enak. Nah kalau lo nih Dit, BK ya, masuk BK. Kalau gue masuk BK ya itu yang ketahuan nyontek pas ulangan. yang tadi lah ya. Yang tadi Selain yang lo masuk BK gara-gara ulangan, ada nggak tuh? nggak ada sih, itu doang. Itu juga gue dikasih SP1. Pokoknya gak lagi deh. Kan dengar-dengar waktu itu ada anak-anak kita nih yang sering nongkrong bareng kita ya kan. Iya. Itu pada main perang-perangan tuh pada masuk BK. Ah. Lo berdua ada yang ikut-ikutan ya? Wah, gue sih Iya. gak ikutan. Kalau itu waktu itu gue nggak masuk sekolah tuh, tapi gue ngeliat videonya, kan lagi di videoin gitu kan, gue ngeliat. Gitu. Konyol sih itu sih. Konyol juga sih. Iya, menurut konyol gua. banget itu. Nah kan ada juga nih ya di masa SMA tuh LDKS lah. Kalau di kita kan bahasanya bukan LDKS tuh, Iya. observasi OT. train atau disingkat OT lah ya. Iya. Nah OT tuh menurut lo seru nggak? Wah, dibilang seru sih. Iya. Kalau lo Dit? Kalau gue sih ada serunya juga, ada capeknya juga. Lagi gue kan ketua nih. Iya lo kan ketua tuh. Waduh, banyak tugasnya lah pokoknya ketua berat. Nah kalau pas latihan pokoknya dari pas latihan sampai pas di sono lo ada merasa perbedaan nggak? Apa pas di latihan lu susah banget terus di sono lu seneng banget bisa lancar semua cara? kalau gue Iya, kan, kalau kan. kalau gue ada sih ya, gimana ya, nggak etis aja latihan 2 bulan ini cuma pas di sana 5 hari, itu pun kegiatannya beda ya kan. Ya gimana ya, bayangin aja misalkan nih pulang dari jam 11 tapi disuruh latihan sampai jam 3 ya. Terus selama 2 bulan tuh ya kayak gitu Iya, ya. selama 2 bulan kayak gitu tuh. Ada rasa ngedumbel gue, rasa ini gak enak banget sih. Tapi pas kalau udah di OT hari hanya itu seneng banget itu. Kayak rasanya ya pertama kali berangkat ya kan, naik bis gitu. Perjalanan jauh bersama teman-teman seangkatan gue gitu. Enak menurut gue sih. Kalau lu nih Dit, lu kan ketua nih, apa yang lu rasain nih Dit? Kalau pas latihan sih gue jadi ketua ya gitu sih, kayak banyak disuruh lah, pokoknya disuruh ini disuruh itu. Kalau pas udah disuruh ini sama aja sih kayak latihan, capek-capek juga tapi beda suasananya aja sih. Iya. Kan kalau di sekolah panas, kalau di sekolah ya pedesaan kan adem. Terus kok suasana hatinya juga senang lah ya di sana mah ya. Nah, Tapi ke pas
di OT itu ada nggak sih kejadian yang paling lo bikin lo malas ikut OT lagi? Apa misalkan nih kelas 2 kan ada OT lagi nih, lo kayak misalnya disuruh ikut nih, lo mau nggak? Apa ada suatu kejadian lah yang pengen lo bikin hati lo tuh nggak pengen ikut lagi ke OT gitu? Kalau gue ya selama menjalani 4 hari, baru 4 hari di awal itu gue ngerasa seneng banget ya kan, ngikutin penjelajahan lah, mengitari gunung, desa, lereng, sawah ya kan, mandi di sungai juga tuh, ditatar juga lah kecil-kecilan. Habis itu ya sampai suatu hari, di hari keempat sebelum hari malam bintang lah, itu di suatu sorenya lagi kita semua tuh apa, lomba voli ya, lomba voli sawah tuh, main lumpur gitu kan. Itu emang gue ngerasain capek, pertama senang, capek, kedinginannya itu minta ampun, ya, dijadiin satu gitu. Suatu lagi sampai satu saat ada teman gue ya adalah pokoknya masalah lah, problem lah ya di sini. Kita nggak bisa bahas di sini soalnya itu ya aib dari sekolah lah ya, sensitif banget lah. Bisa apa ya, lagi main volley nih ya, tiba-tiba jatuh gitu ya. Udah di sini itu udah pipara itu kacau itu terlalu kelewat. Setelah itu juga langsung tuh ya dibubarin secara spontan, langsung dibalikin ke rumah masing-masing, itu disuruh siap-siap lah, packing buat hari besok ya kan. Sama yang tadinya malam itu malam bintang, api unggun, ya acara-acara paling seneng lah, malam puncaknya. Jadi malam sedih ya. Iya, paling mencekam lah situ lah ya. Mencekam banget. Ditambah lagi asik-asik baca Quran ya kan, mati lampu ya kan. Iya. Dari kan gue pernah tuh kan apa, duduknya melingkar gitu ya. Gue duduk sini ngarah ke dapur. Wah, pas di dapur itu gue ngeliat putih-putih kan. Wah, pas mendekat gue lah takut kan. Nanti gue nunduk aja. Tahunya pemilik rumahnya. Jadi lu salah sangka tuh ya di situ tuh ya. Kebetulan pemilik rumahnya itu 2 sepasang kakek nenek kan. Sang suami istri lah ya. Nah, Nah kalau Adit nih gimana gitu Dit? OT, masa-masa OT. Iya. Kalau pengalaman gue sih pas OT ya gitu, ikut lomba, lalu kan ketua pasti harus ikut semuanya. Capek ya, tapi dibawa seneng aja lah. Lagi kan kayak hitungan itu juga kayak liburan. Juga sih. Kalau dibilang capek karena ini sih jam tidurnya tuh kurang banget ya kan. Iya sih. Acara malam kan dimulai jam 7 nih misal. Nah, biasa ya. Iya, dijadwalnya selesai jam 12. nah hampir itu setengah 1 ya. Dan ternyata tapi akhirnya selesai jam setengah 1, hampir jam 1-an lah bisa dibilang kayak ngaret aja gitu ngaret. Terus dibangunnya juga jam 5 lagi. Jam 3 jam 5. Nah, jadwal di sono menurut lu padat nggak sih pas di OT itu? Kalau dari gue sih padat ya, dari tadi juga tuh gue bilang acara-acaranya karena kayak mepet-mepet gitu, kayak jam istirahatnya kurang, pokoknya capek lah hari itu. Pas hari terakhir doang sih, pas malamnya gak capek karena tidurnya puas. Gara-gara kejadian itu lah ya. Iya boleh. Itu udah kita lah. Nah, ada yang pengen ngomongin lagi nggak nih buat kedepannya? Kalau lo nih Om, gimana nih Om pas OT tuh? Ngapain aja? Gue pas OT itu dari awal persiapan lah ya, dari pas latihan ya. Kalau gue tuh gue jarang masuk, jarang latihan lah. Maksudnya sering cabut-cabut. Akhirnya lo itu yang dibawa berapa orang tuh 10 ya? Iya, itu juga masuk BK juga tuh, gue ngerasain masuk BK gue nih terlalu sering sih, adalah 3-4 kali gara-gara masalah. Nah, itu dari pas latihan tuh gue malas banget lah latihan. Bayangin aja dari jam 11 sampai jam 3 gue juga ngedumel sih emang. Bener kata lu tadi kan lu bilang juga kayak gitu kan ngedumel. Sama tuh
sampai akhirnya gue dipanggil ke BK, terus gue disuruh nulis perjanjian, surat perjanjian ya kan, kalau kalau gue mandol ini lagi lah apa latihan OT ya kan, gue bakal dikeluarin nih, bisa nggak naik kelas. Nah gue akhirnya ini dong latihan terus nih sampai akhirnya hari H ya kan, pengen berangkat tuh ada lagi masalah, gue ngerokok di area sekolah masih pakai seragam pas pengen berangkat OT itu. Nah nggak tahu siapa yang nyepuin apa gimana tuh ya, tiba-tiba pas di mobil ada nih guru nyamperin gue, 3 orangan lah guru, yang satu ada yang nggak senang sama gue sampai nggak senangnya yang fisik sama gue ya kan, tapi sekali doang sih, itu juga menurut gue biasa aja lah. Sama terus gue ditanya ini sama guru-guru gue, sama pembimbing OT gue nih gurunya, katanya bawa rokok nggak sono, enggak dong. Terus gue bilang enggak nih, sampai akhirnya gue nyampe kan perjalanan OT, akhirnya nyampe nih di rest area, padahal gue cuma makan doang nih bareng sama anak-anak gue, bareng sama anak kita lah ya, sama yang sering nongkrong sama kita. Ada isu lagi, isunya gue ngerokok lagi nih di rest area. Nah di situ gue ini dong nggak seneng lah. Kalau emang awal berangkat emang tuh gue baru bener, boleh lah di situ gue salah ibarat mah. Tapi kalau pas di rest area gue dibitnah gitu, ya gue ngelawan lah ya sama guru gue. Nah pas sampai situ itu pak ada nih kejadian lucu juga nih pas gue udah nyampe perdesaannya nih, pas kita nyampe ke rumahnya. Jadi kan gue disuruh ngambil beras ya kan, sama beras ya kan, awal-awal kan kita disuruh ngambil beras sama beras ya. Nah di situ gue ngambil berasnya mas, ada namanya Raka nih, teman-teman kita juga, dia kan sekelompok sama gue. Nah dia ngambil beras, gue ngambil gas nih. Gue ngambil, gue langsung ditahan dong sama adalah guru gue ditahan. Nah Raka kan rambutnya mulet tuh, dicukur tuh dia tuh gue ketawa juga sih gara-gara itu. Gue ketawa-tawa, gue diomelin juga malah. Iya sih. Pokoknya sampai di luaran aja, yaitu di suatu pedesaan aja masih di peraturan rambut peraturan sekolah aja masih di ini ya. Iya masih. Tahu tuh gue bingung tuh. Taat banget emang. Nah, sampai gue di situ nungguin. Emang sih gue di situ dikasih makan, gue akuin makanannya enak. Lu pada nggak makan enak, gue udah makan enak duluan tuh. Gue akuin di situ. Tapi gue dapat omelan, gue disuruh nyuci piring ya kan. Tapi sama yang punya rumah gue nggak boleh nyuci piring. Jadi ya, gue dapet enaknya doang tuh di situ. Nah terus pas gue lagi dipanggil tuh, gue udah ngomongin, bahkan gue diancam suruh pulang sendiri. Kan posisi gue bawa duit 2,5 gitu ya, buat ongkos balik cukup sih. HP gue disita tuh di posisi baru datang langsung disita gue 4 hari pas OT. Gue nggak main HP tuh, pada main HP. Gue kan waktu itu gue punya cewek ya kan, gue ngabarin cewek gue aja pakai HP temen gue bela-belain juga tuh, itu perjuangan gue, bucin udah cinta tuh. Menurut gue bego banget sih gue kayak gitu, lalu mengharapkan cewek. Ya udah sih segitu aja lah kisah gue di OT. Banyak lagi sebenarnya, cuman karena waktunya udah nggak cukup lah ya, jadi sampai sini aja. Sekolah gue juga merasa sekolah gue tuh ketat banget sih peraturannya, dari parah dari mulai pakaian, rambut, sama pelajaran juga ketat banget lah, semuanya ketat, gue akuin ketat banget. Tapi tutur kata juga tutur kata juga dianggap, agama juga malah diketatin banget sekarang ini, mulai dari kemarin ini ketat banget lah ya. Mah ponpes satria gitu kan. Iya udah kayak pondok pesantren kita jatuhnya. Pondok satria Ya nah, udah lah ya, sampai segini aja pembahasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup podcast kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillah.